Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarianjani dari kelas Tajwid IPA 2A. Baiklah, saya di sini akan meresum 7 materi. Yang pertama, identitas nasional. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Hakikat dan dimensi identitas nasional. Pertama, pola perilaku. Pola perilaku itu adalah gambaran yang berwujud dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada istiadat, budaya, dan kebiasaan. 2. Lambang-lambang. Lambang-lambang adalah sesuatu yang menggambarkan tujuan dan fungsi negara. Yang ketiga, alat-alat perlengkapan, yaitu sejumlah perangkat yang digunakan untuk mencapai tujuan yang berupa bangunan, peralatan, dan teknologi. Yang keempat, tujuan yang ingin didapat bersumber dari tujuan yang bersifat dinamis dan tidak tetap seperti budaya unggul. Unsur-unsur pembentukan identitas nasional. Yang pertama, sejarah. Yang kedua, kebudayaan. Aspek kebudayaan yang menjadi unsur pembentuk identitas nasional terdiri dari 3 unsur: akal, budi, peradaban, dan pengetahuan. Akal budi bangsa Indonesia dapat dilihat pada sikap ramah dan santun kepada sesama. Peradaban tercermin dari keberadaan dasar negara Pancasila sebagai nilai-nilai bersama bangsa Indonesia yang majemuk. 3. Suku bangsa. Kemajemukan merupakan identitas lain bangsa Indonesia. Kemajemukan alamiah bangsa Indonesia dapat dilihat dari keberadaan lebih dari ribuan kelompok suku, beragam bahasa, budaya, dan ribuan kepulauan. Yang keempat, agama. Keanekaragaman agama merupakan identitas lain dari bangsa Indonesia. Yang kelima, bahasa. Bahasa Indonesia adalah salah satu identitas Indonesia yang penting. Baiklah, yang selanjutnya materi kedua, politik dan strategi. Politik nasional adalah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Stratifikasi politik nasional. Yang pertama, tingkat penentu kebijakan puncak, meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan mencakup penentuan undang-undang dasar. Menitik beratkan pada masalah makro politik bangsa dan negara untuk merumuskan idaman nasional berdasarkan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kebijakan tingkat puncak ini dilakukan oleh MPR. Yang kedua, tingkat kebijakan umum merupakan tingkat kebijakan di bawah tingkat kebijakan puncak yang lingkupnya menyeluruh nasional dan berisi mengenai masalah-masalah makro strategi guna mencapai idaman nasional dalam situasi dan kondisi tertentu. Yang ketiga, tingkat penentu kebijakan khusus merupakan kebijakan terhadap suatu bidang utama pemerintah. Kebijakan ini adalah penjabaran kebijakan umum guna merumuskan strategi, administrasi, sistem, dan prosedur dalam bidang tertentu. Wewenang kebijakan khusus ini berada di tangan menteri berdasarkan kebijakan tingkat di atasnya. Keempat, tingkat penentu kebijakan teknis. Kebijakan teknis meliputi kebijakan dalam satu sektor dari bidang utama dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program, dan kegiatan. Yang kelima, tingkat penentu kebijakan di daerah. Wewenang penentuan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah terletak pada gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerahnya masing-masing. Implementasi politik dan strategi nasional. Yang pertama,
Implementasi politik dan strategi nasional di bidang hukum meliputi mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. Menegakkan hukum secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun. Yang kedua, implementasi politik strategi nasional di bidang ekonomi, mengembangkan persaingan yang sehat dan adil, serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolitik dan berbagai struktur pasar distorsif yang merugikan masyarakat. Selanjutnya, meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi dan tenaga listrik yang relatif murah dan ramah lingkungan, mengembangkan pasar modal yang sehat, transparan, efisien, dan meningkatkan penerapan peraturan perundang-undangan sesuai dengan standar internasional dan diawasi oleh lembaga independen. Yang ketiga, implementasi politik dan strategi nasional di bidang politik meliputi memperkuat keberadaan dan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertumpu pada Bhinneka Tunggal Ika, kemasyarakatan, dan menetapkan prinsip persamaan dan diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, meningkatkan peran MPR dan lembaga tinggi lainnya. Yang keempat, implementasi di bidang pertahanan dan keamanan, meningkatkan kualitas keprofesional TNI, meningkatkan kekuatan komponen utama, serta mengembangkan kekuatan pertahanan keamanan negara ke wilayah yang didukung dengan sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai. Memperluas dan meningkatkan kualitas kerja sama bilateral bidang pertahanan dan keamanan, menuntaskan upaya memandirikan kepolisian negara Republik Indonesia dalam rangka pemisahan dari TNI secara bertahap dan berlanjut dengan meningkatkan keprofesionalannya. Baiklah, materi ketiga, demokrasi Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Macam-macam demokrasi Indonesia. Yang pertama, demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Dibagi dua, demokrasi langsung dan tidak langsung. Kedua, demokrasi berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara. Meliputi 4. Yang pertama, demokrasi perwakilan dengan sistem referendum. Yang kedua, demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer. Yang ketiga, demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat. Yang keempat, demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan. Yang ketiga, berdasarkan prinsip ideologi, dibedakan menjadi 3. Ada demokrasi liberal, demokrasi rakyat, demokrasi Pancasila. Dan selanjutnya, prinsip-prinsip demokrasi Indonesia. Yang pertama, pemilik negara adalah rakyat, sehingga otoritas rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi. Yang kedua, orang-orang yang mewakili rakyat untuk memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dengan status suatu anggota suatu lembaga kekuasaan tertinggi yang lazim disebut dengan parlemen atau lembaga legislatif. Yang ketiga, tidak boleh ada pengistimewaan kepada seseorang ataupun kepada golongan tertentu. Yang keempat, harus ada undang-undang yang mengatur tentang struktur organisasi kekuasaan dalam negara dan mekanisme pelaksanaan kerjanya.
Selanjutnya, ciri-ciri demokrasi Indonesia. Pertama, adanya penyelesaian perselisihan dengan damai dan sukarela. Yang kedua, adanya jaminan bagi terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, adanya pergantian penguasa yang berlangsung secara teratur. Yang keempat, adanya pembatasan atas pemakaian kekerasan secara minimum. Yang kelima, adanya jaminan penegakan keadilan. Yang keenam, adanya upaya memajukan ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, adanya pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan. Selanjutnya, unsur-unsur pendukung tegaknya demokrasi. Yang pertama, hukum negara hukum negara. Hukum adalah negara yang memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui kelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta adanya penjaminan HAM. Yang kedua, masyarakat madani. Yang ketiga, aliansi kelompok strategis. Materi yang keempat, hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia. Hak asasi manusia bersifat umum atau universal karena diyakini bahwa beberapa hak dimiliki tanpa perbedaan atas bangsa, rasa, atau jenis kelamin. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Tonggak-tonggak sejarah perjuangan HAM. Yang pertama, Sumpah Pemuda. Yang kedua, Proklamasi Kemerdekaan merupakan puncak perjuangan untuk menghapuskan penjajahan dengan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terkandung pengakuan HAM. Yang ketiga, UUD RIS dan UUDS 1950 secara implisit mencantumkan konsep HAM. Yang keempat, Sidang Umum MPRS tahun 1966 menetapkan ketetapan MPRS nomor 14/MPRS/1966 tentang pembentukan panitia ad hoc untuk menyiapkan dokumen rancangan piagam HAM dan hak serta kewajiban warga negara. Yang kelima, tahun 1993 berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 dibentuk Komisi Hak Asasi Manusia. Yang keenam, perumusan HAM mencapai kemajuan dengan dimasukkan masalah ini dalam GBHN tahun 1998. Yang ketujuh, Sidang Istimewa MPR 1998 telah berhasil merumuskan piagam HAM secara eksplisit lewat ketetapan MPR RI nomor 17/MPR/1998 tentang pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap HAM. Yang kedelapan, ketetapan MPR nomor 17 ini dijabarkan dalam Undang-Undang RI nomor 39 tahun 2000 sebagai hukum positif bagi pelaksanaan HAM di Indonesia. Macam-macam HAM. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal rights. Yang kedua, hak asasi ekonomi, property rights. Yang ketiga, hak asasi politik, political rights. Yang keempat, hak asasi hukum, right of legal equality. Yang kelima, hak asasi sosial dan budaya, social and culture rights. Yang keenam, hak asasi peradilan, procedural rights. Permasalahan dan penegakan hukum. Program Penegakan Hukum dan HAM nomor 7 tahun 2005 meliputi pemberantasan korupsi, anti-terorisme, dan pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya. Rule of law.
merupakan konsep tentang common law di mana segenap lapisan masyarakat dan negara beserta seluruh kelembagaannya menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun di atas prinsip keadilan dan egalitarian. Prinsip-prinsip rule of law. Yang pertama, prinsip-prinsip of law secara formal atau UUD 1945. Yang kedua, prinsip-prinsip rule of law secara material atau hakiki. Konsep negara rule of law. Yang pertama, negara memiliki hukum yang adil. Yang kedua, berlakunya prinsip distribusi kekuasaan. Yang ketiga, semua orang termasuk penguasa negara harus tunduk kepada hukum. Yang keempat, semua orang mendapat perlakuan yang sama dalam hukum. Yang kelima, perlindungan hukum terhadap rakyat-rakyat. Yang selanjutnya, strategi pelaksanaan rule of law. Agar pelaksanaan rule of law berjalan efektif sesuai dengan yang diharapkan, maka ada satu ini, the enforcement of the rules of law harus didasarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian nasional masing-masing bangsa. Yang kedua, rule of law yang merupakan institusi sosial yang harus didasarkan pada akar budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa. Rule of law sebagai suatu legalisme yang membuat wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat, dan negara harus dapat ditegakkan secara adil dan hanya memihak kepada keadilan. Fungsi rule of law menjamin adanya keadilan bagi rakyat, terutama keadilan sosial. Baiklah, materi kelima, hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Jenis-jenis hak dan kewajiban warga negara Republik Indonesia. Yang pertama, hak atas kewarganegaraan terdapat pada pasal 26 ayat 1 dan 2. Yang kedua, kesamaan kedudukan dan hukum pemerintahan terdapat pada pasal 27 ayat 1. Yang ketiga, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan terdapat pada pasal 27 ayat 2. Yang keempat, hak dan kewajiban bela negara terdapat pada pasal 27 ayat 3. Yang kelima, kemerdekaan berserikat dan berkumpul terdapat pada pasal 28. Yang keenam, kemerdekaan memeluk agama terdapat pada pasal 29 ayat 1 dan 2. Yang ketujuh, pertahanan dan keamanan negara terdapat dalam pasal 30 ayat 1 dan 2. Yang kedelapan, hak mendapat pendidikan terdapat pada pasal 31 ayat 1, 2, dan 3. Yang kesembilan, kebudayaan nasional Indonesia terdapat dalam pasal 32 ayat 1 dan 2. 10. Perekonomian nasional terdapat pada pasal 33. Yang ke-11, kesejahteraan sosial masalah kesejahteraan sosial terdapat dalam pasal 34. Selanjutnya, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di Indonesia. Yang pertama, sikap egois atau selalu mementingkan diri sendiri. Yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, bersikap tidak toleran. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Yang keenam, penyalahgunaan teknologi. Selanjutnya, upaya penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di Indonesia. Yang pertama, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Yang kedua, optimalkan
peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegak hukum, penegak hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak. Yang keempat, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegak hak dan kewajiban warga negara. Yang kelima, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal. Materi yang keenam, geopolitik Indonesia. Geopolitik secara etimologi berasal dari kata geo, bahasa Yunani yang berarti bumi yang menjadi wilayah hidup. Sedangkan politik dari kata polis yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau bernegara, dan teia yang berarti urusan bermakna kepentingan umum warga suatu negara, suatu bangsa. Perkembangan geopolitik di Indonesia. Pembangunan geopolitik Indonesia sudah dimulai dari para pendiri bangsa melalui Ikrar Sumpah Pemuda, satu nusa yang berarti keutuhan wilayah Nusantara, satu bangsa yang merupakan landasan kebangsaan Indonesia, satu bahasa yang merupakan faktor pemersatu seluruh wilayah Nusantara beserta isinya. Rasa kebangsaan merupakan perekat persatuan dan kesatuan, baik dalam makna spirit maupun moral, sehingga membantu meniadakan adanya perbedaan fisik yang disebabkan adanya perbedaan letak geografis. Perkembangan geopolitik di Indonesia juga dipengaruhi adanya globalisasi dan kemajuan teknologi yang menyebabkan wilayah kedaulatan suatu negara, terutama negara Indonesia, menjadi semakin abstrak dan kurang pasti sehingga dapat dengan mudah ditembus oleh para pelaku atau aktor internasional. Kemudian adanya proses politik dan demokratis akhir tahun 2004 juga ditandai dengan keberhasilan bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilu dengan sistem pemilihan langsung. Proses pemilu yang sangat transparan merupakan kunci keberhasilan KPU menyelenggarakan pesta demokrasi ini. Selanjutnya muncullah 3 kasus besar, yaitu yang pertama adalah gerakan separatis politik dan bersenjata yang kini semakin mengarah kepada upaya pemisahan diri dari NKRI, yakni gerakan separatis bersenjata di Aceh, Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Yang kedua yaitu aksi kekerasan dan konflik komunal. Yang ketiga, isu keamanan teritorial, perbatasan dan pulau terluar. Unsur-unsur geopolitik Indonesia. Yang pertama, wadah atau kontour. Bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud suprastruktur politik dan wadah dalam kehidupan bermasyarakat adalah sebagai kelembagaan dalam wujud infrastruktur politik. Yang kedua, isi atau konten. Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, tata laku atau konduk. Hasil dari interaksi antara sebuah wadah dengan isi maka akan menghasilkan sebuah tata laku yang terdiri dari tata laku batiniah, yaitu mencerminkan jiwa, semangat dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Sedangkan tata laku lahiriah yaitu tercermin dari tindakan, perbuatan dan perilaku bangsa Indonesia. Arti penting geopolitik bagi bangsa Indonesia. Geopolitik memiliki arti yang sangat dalam bagi bangsa Indonesia adalah untuk dapat mempertahankan negara dan berperan penting dalam pembinaan kerjasama dan penyelesaian konflik
antar negara yang mungkin muncul dalam proses pencapaian tujuan, bahwa kita sebagai masyarakat dan negara harus memiliki hubungan spiritual yang mendalam dengan lingkungan tempat mereka hidup dan tinggal. Implementasi geopolitik dalam hukum kewilayahan. Yang pertama, sejak 17 Agustus 1945 sampai dengan 13 Agustus 1957. Yang kedua, dari Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 sampai dengan 17 Februari 1969. Yang ketiga, 17 Februari 69 Deklarasi Landas Kontinen sampai sekarang. Yang keempat, Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE. Baiklah, materi yang terakhir, yaitu materi 7. Geostrategi Indonesia. Geostrategi berasal dari kata geografi dan strategi. Geografi merujuk kepada ruang hidup rasional, wadah atau tempat hidupnya bangsa dan negara Indonesia. Strategi diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam keadaan perang dan damai. Bangsa Indonesia memandang geostrategi sebagai strategi dalam memanfaatkan keadaan atau konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana-sarana guna mewujudkan cita-cita, proklamasi, dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, dan hambatan. Ketahanan nasional dalam GBHN. Terdapat rumus mengenai ketahanan nasional dalam GBHN adalah: yang pertama, untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus maju menuju ke tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi setiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Yang ketiga, ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta ketahanan, pertahanan, dan keamanan. Unsur-unsur ketahanan nasional. Ketahanan nasional Indonesia dikelola berdasarkan unsur Astagatra yang meliputi unsur-unsur, yaitu: yang pertama, geografi, yang kedua, kekayaan alam, ketiga, kependudukan, yang keempat, ideologi, yang kelima, politik, yang keenam, ekonomi, yang ketujuh, sosial budaya, yang kedelapan, pertahanan, keamanan. Pembelaan negara. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Adapun bela negara secara non-fisik dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara. Bela negara perlu kita pahami arti sempitnya, yaitu secara fisik, dan arti luas secara fisik maupun non-fisik. Ancaman dan tantangan masa depan bangsa adalah antara lain terorisme internasional, gerakan separatis, aksi radikalisme, konflik komunal, kejahatan lintas negara, kegiatan imigrasi gelap, gangguan kemauan laut dan udara, perusakan lingkungan, bencana alam dan dampaknya terhadap keselamatan bangsa. Perdamaian dunia adalah sebuah gagasan kebebasan, perdamaian, dan kebahagiaan bagi seluruh negara dan bangsa. Perdamaian melintasi perbatasan melalui hak asasi manusia, teknologi, pendidikan, teknik pengobatan, diplomat, dan pengakhiran bentuk pertikaian. Menurut Cipto Wardoyo,
yang harus dilakukan demi mewujudkan perdamaian dunia antara lain. Yang pertama, melakukan pendekatan kultural atau bisa disebut budaya melalui pendekatan sosial dan ekonomi. Yang ketiga, melalui pendekatan politik. Yang keempat, melalui pendekatan religius atau agama. PBB adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Badan ini merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa dan didirikan setelah Perang Dunia Kedua untuk mencegah terjadinya konflik serupa. Tujuan PBB, yang pertama, menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Yang kedua, memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa melalui penghormatan hak asasi manusia. Yang ketiga, membina kerjasama internasional dalam membangun bidang ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Yang pertama, konferensi Asia Afrika. Yang kedua, kontingen Garuda 1957 sampai sekarang. Yang ketiga, gerakan non-blok 1961. Yang keempat, membentuk ASEAN tahun 1967. Yang kelima, sengketa laut Tiongkok tahun 2002 sampai sekarang. Yang keenam, anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB tahun 2007 sampai 2008. Baiklah, sekian dari resume saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.